Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian melewati program digital preaching Gereja Kalimantan Evangelis. Perkenalkan, nama saya Pendeta Melawati STH dan saya bertugas di Resort GKE Tumbang Sambah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian daripada firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, yang boleh mempertemukan kami walaupun hanya melewati virtual dalam program digital preaching Gereja Kalimantan Evangelis. Namun kami yakin dan percaya ya Allah Bapa, kami boleh bersama-sama menabur berkat dan menuai dengan sorak-sorai melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan juga kami renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menghibur, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh memahaminya dengan baik. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Allah yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini diambil dalam perjanjian baru, dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18, yang berbunyi demikian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Allah yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini saya berikan tema kecil, Surat Kristus yang terbuka. Sepanjang perjalanan kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah kesaksian yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Entah itu dalam keadaan yang baik
Entah itu dalam keadaan yang kurang baik, dalam kondisi apapun, kita adalah kesaksian atau saksi hidup bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita boleh bersama-sama membaca akan kebenaran firman Allah yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, menimbulkan suatu pertanyaan yang ada dalam benak kita. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita menjadi alat kesaksian bagi Allah di tengah-tengah kehidupan yang kita hidupi saat ini? Ataukah malah sebaliknya? Paulus melewati kebenaran firman-Nya, menyampaikan sebuah kesaksian yang begitu luar biasa tentang perjalanan kehidupan, bahkan pelayanan bersama-sama dengan Kristus. Ada banyak hal yang ia alami dalam kehidupan dan pelayanannya. Ia ditolak, ia ditindas, dianiaya, sampai dalam keadaan ketika firman Tuhan ini diperhadapkan, ia berada dalam kondisi yang tidak baik, yaitu dalam penjara. Saudara, jika kita berada pada posisi Paulus, mungkin pada saat itu kita sudah merasakan pergumulan yang sangat luar biasa yang kita alami. Kita merasakan begitu luar biasa beban yang harus kita hadapi jika kita berada pada posisi Paulus. Namun tidak bagi Paulus. Saat dalam kondisi terpuruk sekalipun, tidak lantas bagi Paulus untuk mengeluh dan bersedih. Tidak lantas bagi Paulus untuk menjauhkan diri daripada Tuhan. Bahkan tidak mengurangi sukacita Paulus. Karena apa? Ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 mengatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil." Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus membuahkan hasil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Itu adalah alasan mengapa di tengah kesulitannya, mengapa di tengah pergumulannya, Paulus tidak sama sekali mengeluh. Bahkan tidak mengurangi sukacita dalam setiap hal yang ia alami. Apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan pada saat ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dimandatkan oleh Allah untuk menyampaikan kesaksian kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, sehingga melalui kesaksian itu tidak
Tidak hanya diri kita secara pribadi, tetapi setiap orang akan diberikan kekuatan, semangat, motivasi, bahkan perubahan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Allah yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, mari kita renungkan bersama-sama bagaimana seharusnya kita sebagai surat Kristus yang terbuka itu boleh selalu bersuka cita dalam setiap keadaan kehidupan kita dan dalam setiap hal yang kita alami. Berani bersaksi, menyampaikan kasih dan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Bersyukur atas setiap anugerah yang kita peroleh daripada Tuhan, sehingga kita ada pada saat ini. Artinya, bagaimana kita dalam kehidupan ini harus melaksanakan mandat Kristus menjadi surat yang terbuka dalam tindak laku kehidupan kita. Menjalani kehidupan dengan kasih yang mesra, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Jangan pernah takut dan gentar untuk menyampaikan suatu kebenaran, untuk puji hormat akan nama Tuhan. Sebab apa? Sebab segala sesuatu yang kita lakukan atas nama Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kiranya Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperhadapkan bagi kami saat ini. Bersyukur karena kami telah diingatkan bahwa kami adalah mandat Kristus yang terbuka di tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Allah, mampukan kami untuk melaksanakan mandat itu dengan baik melalui perilaku kehidupan, melalui kasih kami, melalui kebersamaan dalam keluarga kami, dalam lingkungan jemaat masyarakat, bahkan dalam gereja. Sehingga setiap orang boleh merasakan kehadiran Allah melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Terima kasih ya Allah atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah kan kehidupan kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan akan kehidupan kami, rencana, harapan dan kerja kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati akan kehidupan kami secara pribadi, secara keluarga kami. Tuntun kami ya Allah Bapa dimanapun kami berada, umat-umat kepunyaan Allah. Melewati berbagai macam pergumulan kehidupan kami yang ada di dunia ini, sadarkan kami bahwa kami adalah kesaksian hidup. Kami adalah surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan merasakan kasih kemurahan Allah melalui setiap hal yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian. Kiranya Allah juga memberkati akan kehidupan secara pribadi dan keluarga, bahkan dalam pelayanan kami, pekerjaan usaha kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan doa ini ya Allah Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.